Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Seperti yang telah diungkapkan dalam bocoran kemarin bahwa chapter 1117 kali ini menampilkan duel antara Roronoa Zoro versus Gorosei Nuzjuro. Bukan cuma itu, dalam siarannya Vegapunk akan mengungkap arti dari nama D. Dan disinilah para Gorosei mulai panik. Kira-kira kejutan apa lagi kah yang akan terjadi pada chapter kita kali ini? Chapter 1117 kita kali ini mendapatkan judul MO. Chapter ini juga mendapat sebuah cover story di mana Yamato mengunjungi Nekomamushi dan juga kakek Sugiono cabang Wano di ibu kota bunga. Chapter dimulai di mana kita dapat melihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh bagian dunia. Di Hachinosu, pulau para bajak laut, kita melihat beberapa bajak laut yang ingin mencari harta karun di bawah lautan. 3 bajak laut di Hachinosu adalah Don Krieg, Jin, dan Pierre. Krieg sekarang memiliki rambut panjang dan dia memakai sebagian dari baju besinya. Dipotong ke Mont Blanc, Cricket, dan aliansi Saruyama. Mereka berada di kapal bersiap-siap untuk menyelam dan mencari lebih banyak romansa di bawah laut. Dipotong ke rumah sakit marinir, tempat anggota SWORD beristirahat. Mereka terluka tetapi tidak terlihat parah. Kobe ada di tempat tidur dengan keadaan sadar. Drake juga terlihat dan dia telah kembali dari Wano Kuni. Prince Groose mengatakan pesan Vegapunk akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang sangat meresahkan. Kukaju membalasnya. Saatnya kita bertindak sekarang. Dipotong ke Smoker. Dia sedang mengendarai blower bike miliknya di laut. Smoker bertanya pada Tashigi melalui Denden Mushi di mana dia berada. Tashigi menjawab dia ada di rumah sakit angkatan laut. Pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk mengatakan dia sampai pada bagian akhir pesannya karena jika dia mengatakannya lebih dari itu hanya akan menjadi sekedar teori saja. Penghalang Frontier Dam dimatikan. Jadi kelompok Nami siap untuk berlayar. Jinbe dan Zoro telah sampai, tetapi tiba-tiba Nuzjuro berlari ke arah mereka dan dia bersiap akan menebas Thousand Sunny. Jinbe melemparkan Zoro menggunakan jurus barunya bernama Gyojin Karate, kata Guruma. Dan Zoro menggunakan teknik bernama Itoryu Rashomon untuk menahan serangan dari Nuzjuro. Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu dan Enma untuk menahan pedang Nuzjuro. Kilatan petir hitam dan api pun muncul ketika pedang mereka berdua beradu. Tetapi Zoro menyadari sesuatu saat dia melihat pedang milik Nuzjuro. Zoro berkata, Kitetsu? Zoro dan Nuzjuro terkejut karena dampak yang dihasilkan dari bentrokan mereka. Jinbe pun lalu meraih Zoro saat Zoro berteriak pada kelompok Nami untuk segera membawa Thousand Sunny berlayar. Zoro berkata, Jinbe dan aku akan naik ke kapal nanti. Beralih ke kapal Elbaf, kita melihat banyak karakter raksasa baru sedang berperang melawan marinir. Wakil Laksamana pun tiba untuk berperang. Bluegrass membuat lubang di kapal Elbaf dengan sinar laser milik senjata monster laut. Sementara Doll menjatuhkan Kashi menggunakan serangan yang disebut Rock and Roll Blaster. Tidak jauh dari situ, Luffy kembali ke wujud normalnya. Dory dan Brogy berada di dekat pantai dan mereka berteriak ke kapal Elbaf untuk langsung lepas landas. Luffy bertanya-tanya kemana perginya Warkyuri, kenapa dia berhenti mengejar? Di tempat lain, Saturn, Mars, Jupiter, dan Warkyuri kini mengelilingi robot kuno. Gorosei menyadari bahwa robot itulah yang menyerang Marin Joa 200 tahun yang lalu.
Pesan Vegapunk berlanjut saat Gorosei menyerang robot kuno raksasa. Vegapunk berkata, "Akhirnya aku ingin meninggalkan pesan pada orang-orang yang menyandang di dinama mereka." Warkyuri berkata, "Bagaimana bisa kau?" Ketika Vegapunk mengatakan kalimat itu, kita melihat karakter dengan di namanya atau yang terhubung dengan mereka. Monkey D. Dragon, Sabo, Kobe, Marshall D. Teach, dan Beppo. Vegapunk berkata, "Di antara kalian ada MO." Buzz, buzz. Tiba-tiba robot raksasa kuno tersebut terlempar ke udara karena serangan dari Warkyuri dan kemudian jatuh ke tanah. Ada sedikit bagian robot yang rusak, namun itu masih utuh. Warkyuri berteriak, "Hentikan Vegapunk!" Sinyal Vegapunk tiba-tiba menghilang. Orang-orang di seluruh dunia kaget. Vivi dan Morgans pun juga terlihat kaget. Vivi berkata, "Apa yang ingin dia katakan? Apakah ada sesuatu yang menghalangi transmisinya?" Di panel terakhir di chapter ini, York berlutut sambil berkata, "Akhirnya berhenti juga." Chapter pun berakhir. Nah, itulah tadi ringkasan singkat untuk chapter 1117 kita yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Dan untuk minggu depan, One Piece tidak libur. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.